Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Tati Westhoff dari Belanda. Acara ini adalah acara belajar bahasa Belanda yang diberikan oleh Mandeh Minang Mancanegara secara gratis dan ditayangkan oleh sponsor utama kami yaitu Radio Gebu Minang. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 16 tanggal 16 Desember tahun 2025. Dames en heren, 25. Dames en heren, welkom. Fijn om u weer te zien. Mijn naam is Tati Aprilia. Deze les wordt gegeven door Mandeh Minang Mancanegara en live uitgezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang. Vandaag is 25 Desember 2025. Karena ini adalah pelajaran sudah hampir mengakhiri gelombang kedua, maka akan saya umumkan bahwa pelajaran berikutnya yaitu pelajaran yang akan dimulai dengan grup baru yaitu grup gelombang ketiga. Bagi mereka yang ingin bergabung, silahkan mengirimkan emailnya kepada email saya yang telah saya sebutkan di sini. Kursus akan dimulai pada tanggal 8 Januari dan kursus ini ada dua niveau. Yang pertama adalah gelombang ketiga. Mereka akan belajar pada hari Selasa ke-1 dan Selasa ke-3. Sedangkan mereka yang sudah lanjut akan belajar pada hari Selasa ke-2 dan ke-4. Jadi berganti-ganti ya. Jadi kita memberikan fasilitas kepada yang baru dan juga kita tetap akan berjalan terus meneruskan pelajaran kita dengan grup lama. Seperti kita ketahui bahasa Belanda itu juga adalah bahasa yang kata-katanya sering ditemukan di dalam bahasa Indonesia karena walaupun bagaimana kita pernah bersentuhan selama 350 tahun. Tetapi uniknya bahasa Belanda itu mempunyai ucapan-ucapan yang sulit disebutkan dalam bahasa Indonesia. Makanya saya lihatkan di sini bagaimana cara membaca dua huruf yang berbunyi menjadi satu. Ini adalah sebagai pengantar saja. Dan kita juga sudah mengetahui di dalam bahasa Belanda kita bisa membuat kalimat ya bagi yang sudah mengikuti pelajaran ini dengan berbagai beberapa cara. Cara yang pertama kita mengetahui bahwa kata kerja yang bisa dipakai berdiri sendiri itu bisa dijadikan predikat. Bagi yang baru mungkin agak sedikit bla bla bla. Oke. Nah, saya akan memberikan sedikit memutarkan sedikit video ini bagi peserta yang sudah lama untuk tip membuat een goede zin maken. Kenapa saya putarkan ini? Teori kita sudah pahami bagaimana cara membuat kalimat sederhana, yaitu misalnya dengan ini ya saya buatkan dulu sedikit supaya bagi yang baru agak sedikit bentar ya. Ya, ini adalah apa namanya lembaran baru. Kita pernah belajar atau sudah mengetahui dalam pokok kalimat. Ya, ini adalah subjeknya. Subjek ya, ini disebutkan ekstra atau juga bisa ekstra itu bisa objek atau exovert. Di sini ada kata kerja infinitif. Nah, saya akan bertanya dan saya akan sekaligus menanyakan pada murid saya yang sudah lama belajar. Saya akan sebutkan di sini satu kata kerja, misalnya drink. Now,
Jika Anda bisa membuat kalimat ini, silahkan Ibu Jus atau Ibu Barti yang sudah hadir pada hari ini, saya sebutkan kata kerja di sini, silahkan buat kalimat. Misalnya apa? Akan saya tulis. Halo? Bisa dipahami, bisa diikuti? Ya, baru Ya, dengar. ya. Silahkan dibuat kalimat. Ik drink coffee. Ya, I drink coffee. Oke, ya. Ini adalah kalimat sederhana. I drink coffee. Ya. Jadi di dalam kalimat bahasa Indonesia, bahasa Belanda yang sangat eh, apa ya, singkat, simple itu terdiri dari dua komponen, pokok kalimat dan kata kerja. Kata kerja ini berganti apabila pokok kalimatnya berganti. Misalnya begini, saya akan mengatakan di sini wij. Jadi saya di sini apa kata kerjanya Ibu Jus? Drinken. Ya, jelas yang jelas ngomongnya. Drinken. Drinken ya. Terima kasih Mbak Drinken. Barti. Drinken. Di sini tidak berubah ya. Jadi sama halnya dengan misalnya kalau misalnya kita mengatakan di sini misalnya makan. Makan itu apa? Kata kerjanya Eaten. Iten. eaten. Kalau Eaten. eaten itu Eat. eaten bukan eaten. Jadi untuk siapa di sini kalau saya sebutkan di sini pokok Ik. kalimatnya no. Kalau Eh, ik itu selalu ik. stam. Stam ya. Jadi Oh, Yuli. Yuli Yuli. ya, Yuli. Oke, Yuli Eaton. Yuli Eaton. Apa misalnya di sini tidak menyebutkan ekstra atau objek, ini sudah sempurna karena kata kerja drinken, Eaton itu sudah bisa berdiri menjadi predikat karena dia bisa berdiri sendiri. Sudah mempunyai arti yang penuh. Yuli drinken, Yuli Eaton, Yuli slapen. Tetapi kita ingin memberikan penjelasan, maka kita tambahkan Yuli Eaton Gudeg. nasi Nasi. gudeg, nasi Nasi gudeg, gudeg. gudeg apa aja lah pokoknya di sini ya. Ya. Yuli Eaton nasi gudeg. Ini selama ini dia menjadi kata kerja yang bisa berdiri sendiri, dia di sini sudah apa namanya sudah menjadi kata kerja yang bisa berdiri sendiri tanpa membuat mengisi kalimat ini di sini. Tetapi kalau saya sebutkan misalnya di sini villain, apa artinya villain? Akan. Ingin. Bukan Ya. ingin. 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 Kira-kira apa yang yang tepat di sini untuk buat kalimat? Jamak ya. W. Jamak. Jadi apa? W. Way. Way. Way villain. Way. Apakah ini sudah sempurna? Belum. 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 Kenapa? Ini Karena Karena tidak apa? ada. bantu. Ya, karena villain itu adalah kata kerja bantu yang tidak bisa memberikan makna tanpa ditambahkan sesuatu ya. Saya Keterangan. mau apa? Iya. Ups. Loh, kok ke sana? Tunggu. Balik lagi. Nah, oke. Jadi di sini dia belum berarti. Jadi ini kata kerja bantu. Sama dengan bahasa Inggris. I want to eat. Ada kata kerja infinitif. Di mana kata kerja infinitifnya? Terakhir, berbeda dengan bahasa Inggris. Oke, Wilan apa di sini misalnya infinitifnya? Zwemmen. 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 Ya. Ya, tapi kalau bahasa Inggris I want to swim di sini kata kerjanya ya. Kalau berbeda dengan bahasa Belanda, kata kerja bantu di tempat yang kedua dan kata kerja yang membantu yang menerangkannya adalah di tempat yang terakhir namanya infinitif. Masih ingat ya? Oke. Iya. Sekarang begini. Kalimat apa lagi yang pernah kita pelajari? Ini kita udah merevise ya karena ini udah hampir tutup tahun ya. Jadi semua kita oke ya past tense. Misalnya kata kerja Ya. apa Ibu Jus? Siapa aja yang hadir hari ini ya? Makan. Makan. Oke, makan itu present tense apa past tense? Nah, kita kembali ke sini. Kita kembali ke rumus mana saya apa buang apa rumusnya tunggu. Membuat. Tunggu ya. Nah, kita mencari kata kerja yang past tense.
Ini teorinya saya panggil lagi. Yang pertama adalah apa? Yang berubah. Berubah. Yang reguler. Misalnya apa? Drink, Irregular. drunken. Misalnya apa? Drink, Drink, drunk, berubah. gedronken. Bagus. Drunken. Ya, jadi kalau past tense di sini tadi, makanya di sini drunk. Drunk Drunk. untuk yang tunggal dan drunken untuk yang jamak. Kalau di sini Way they drunken. drunken. Way Sudah cukup. drunken. Sudah cukup ini mengatakan bahwa itu perbuatannya sudah berlalu tanpa ada menyebutkan tadi atau kemarin. Tidak perlu kalau tidak perlu, tidak mau. Way drunken berarti sudah, ya. Way drunken apa di sini? Cendol misalnya, cendol. Selesai, harus ada objek ya, karena drunken aja tapi sudah minum cendol tadi. Jadi ini kata-katanya berubah. Sekarang bagaimana kalau kata kerja yang ini yang nomor 2 soft ketchup itu bagaimana? Yang mana itu kata kerjanya, kategorinya? Tambah T. Makan. Betul. Makan. Makan. Dia berubah menjadi apa? Makte. 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 Nah, jadi kenapa itu ada teorinya tersendiri ya. Bagi pemirsa atau penonton di YouTube yang sedang menghadapi pelajaran ini, karena hal ini pelajaran ini sudah termasuk intermediate ya. Jadi ini agak sulit mungkin diikuti, tetapi jangan takut. Radio Gebuminang menyediakan semua tayangan-tayangan yang pernah kami adakan, sehingga apabila mendapatkan kesulitan untuk mengikuti pelajaran ini, jadi bisa silahkan lihat tayangan-tayangan sebelumnya yang sudah mungkin ada sekitar ini tahun kedua, sudah sekitar ada 60 tayangannya, jadi lihat di sana. Tetapi jangan khawatir juga, les ini akan dimulai kembali dari nol pada tanggal 8 Januari tahun 2026. Itu adalah kelas yang dasar sekali. Jadi sekarang silahkan daftarkan diri Anda melalui Gmail alamat saya untuk bisa mengikuti pelajaran bahasa Belanda dari dasar. Oke, kembali lagi ke sini tadi. Kita lihat ini ya. Oke, bukan yang ini. Nah, ini adalah teorinya yang mana? Yang mana tadi? Kedua. Yang berubah Soft ya, ketchup. yang bukan yang nomor 2 ya, soft ketchup. Yang nomor 2 soft Apa itu ketchup. soft ketchup? Ya, bisa disebutkan apa artinya soft kira-kira teori nomor 2 ini mencari past tense? Kata kerja yang berakhiran dengan SOFT dengan SOFT. Betul. Betul. Jadi EC. kata kerja bukan O-nya tidak, huruf matinya tidak dipergunakan, hanya huruf mati. Jadi akhiran kata yang stamnya berakhiran dengan huruf S, F, T, K, C, H atau P, maka dia akan mendapatkan TE. TE untuk yang mana? TE. Yang tunggal, dan TN untuk yang Tunggal. jamak. Mari kita lihat. Di sini makte, dia tadinya stamnya adalah ikmak, itu dalam present tense. Ikmak, saya membuat. Ikmak apa? Ikmak rendang misalnya ya. Enak rendang. Ikmak rendang karang. Saya sedang memasak, saya ikmak rendang. Tetapi kalau ikmakte, rendang, itu sudah apa artinya? Sudah berlalu ya. Jadi past tense. Nah, bagus, teorinya past tense dan teori lagi yang lain. Nah, itu teori memakai past tense. Sekarang kalau saya sebutkan di sini, ini tes ya sekedar. Misalnya saya di sini heeft, apa kira-kira itu artinya di sini? Apakah dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri atau kata kerja bantu? Kata kerja bantu dari kata kerja bantu ya. Ya. Jadi gimana rumusnya?
Atau nggak usah, kalau saya tanyakan rumusnya kadang-kadang ragu. Jadi bagaimana cara penyelesaian apabila kalimatnya subjeknya ini? Oh sorry, Iya. bukan subjek, ini predikat. Predikat. Oke. Ada yang tahu atau masih masih ingat atau lupa? Yang Kalau V-nya have di sini V-nya Have. F-nya berubah jadi V Have. gitu kan. Bukan itu yang kita kan sedang membicarakan kata kerja bentuk kalimat. Sebelum Ini kan saya nanti lampau ya. memperlihatkan kalimat Ini betul. Tapi bagaimana penyelesaiannya? Siapa Lampau di sini? Misalnya W have. siapa? Coba ingat dulu. Hey, dia Hey. laki-laki atau dia hey atau Ya. they atau yay, di sini semuanya Yay. mendapat kata kerja itu ya. Have dari kata kerja asalnya apa? Jangan lupa heaven. Heaven. Ya, ini ada itunya. Nah, apabila di sini dia sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri, berarti dia ini apa? Objek ini. Dia punya saya have an auto. An auto, mempunyai, to possess, auto. Ya, aku auto. Nah, di sini dia sebagai kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau saya di atas ini ik di sini misalnya gekocht. Gimana di tengahnya ini? Ik heb. Nah, Ik itu heb. dia ik heb. Ik heb. Ya, ik heb an auto. auto. Ya. Karena dia tunggal. Ya. Iya, Ik heb auto gekocht. auto. Jadi ini bentuk yang apa namanya yang sudah kita pelajari dalam grammarnya. Masih ada lagi kalimat tanya, kalimat menyangkal ya, itu adalah sudah keluar. Nah, untuk itu saya akan perlihatkan sebuah video untuk memperlihatkan bagaimana cara membuat kalimat yang bagus, yang grammatically correct gitu dalam bahasa Belanda. Karena kalau kita memakai kata kerja bahasa Belanda itu sedikit berbeda dengan bahasa Inggris, sangat jauh berbeda penggunaannya dengan bahasa Indonesia. Contohnya apa? Kalau kita berbahasa bahasa orang Indonesia menerjemahkan letter ke dalam bahasa Belanda seperti gini. Saya mau makan nasi goreng. Dia bilang gini, ik wil eten nasi goreng. Tidak boleh. Karena yang bagus, yang sempurna adalah ik wil Nasi goreng eten. nasi goreng eten. Jadi yang terakhir yang seperti saya sebutkan di sini adalah kalau will di sini terakhir adalah infinitif. Tetapi karena teman-teman kita yang baru belajar yang belum tahu, dia beritahu sedikit aja secomot, ik wil eten nasi goreng, karena terjemahan saya ingin makan nasi goreng. Tetapi dalam penggunaan bahasa Belanda itu tidak bisa diterima karena tidak sempurna ya. Jadi untuk lebih mengingatkan bagaimana cara kita berbahasa Belanda dengan baik, kita akan perlihatkan video ini. Mudah-mudahan bisa diikuti. Bismillah. Morgen moet je op je best zijn. Dan zit het hier helemaal vol en kijkt iedereen naar jou. Hello, here we are again today, sorry. building good sentences. Tunggu. Ini saya ubah lagi menjadi bahasa apa tuh? That's very difficult. Gimana nih? Bukan There are English. rules, but often it can be done differently. You have to speak Dutch, but who do you speak with? Tadi mau settingnya diganti, saya lupa. Today we're going to help you with sentence structure. And, try. Probeer zelf veel te oefenen. En weet je het niet? Je mag het ons altijd vragen. Maar je kunt ook vragen aan andere Nederlandse mensen. Welkom bij onze lessen. Lyon Educatie. Leren in ons Nederland.
met vandaag dus, we gaan kijken hoe we goede zinnen kunnen maken. U denkt misschien dat alle beleggingsadviseurs hetzelfde zijn. Maar waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij u gepersonaliseerd. De volgorde van een zin. Hoe maak je nu een goede zin? Wat weet je al van onze vorige les? We gaan het even herhalen. We hadden het over het werkwoord, de persoonsvorm en het onderwerp. Het werkwoord, bijvoorbeeld pakken. Pakken is het hele werkwoord of in. Tunggu ya sampai berbesar ya, mungkin agak sedikit ya. Morgen moet je op je best zijn. Dan zit het hier helemaal vol en kijkt iedereen naar jou. Hallo. Je moet Nederlands praten. Weet je het niet? Je mag het ons altijd vragen. Maar je kunt ook vragen aan andere Nederlandse mensen. Welkom bij onze lessen. Saya percepat dikit ya. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Hoe maak je nu een goede zin? Wat weet je al van onze vorige les? We gaan het even herhalen. We hadden het over het werkwoord, de persoonsvorm en het onderwerp. Het werkwoord, bijvoorbeeld pakken. Pakken is het hele werkwoord of infinitief. Ik pak. Jij pakt. Hij, zij, het pakt. Wij pakken. Jullie pakken. Zij pakken. Ik pak. Pak noemen we ook wel de stam. Of de ik-vorm. We hebben 3 verschillende vormen van het werkwoord. De ik-vorm of de stam. Jij, zij, het, de stam plus de t. Wij, jullie, zij, het hele werkwoord. Dan de persoonsvorm. En misschien ken jij die als verbum finitum. Het is een werkwoord. Je kunt dit werkwoord in de tegenwoordige tijd zetten, maar je kunt dit werkwoord ook in de verleden tijd Sejauh itu zetten. masih bisa dipahami? Dia mengatakan bahwa dalam membuat kalimat dalam bahasa Belanda kita harus mengetahui dan kita sudah mengetahui beberapa rumus, yaitu bahwa verbum itu kata kerja yang bisa berdiri sendiri di sini, dan kata kerja infinitif dia sebutkan ya. Dan disebutkan juga tadi bahwa ik itu adalah stam. Apa itu stam? Kita sudah paham bahwa kata kerja penuh dikurangi huruf en seperti drinken, huruf en-nya dibuang, makanya akan menjadi drink. Jadi ik drink. Sedangkan yang lainnya tadi ditambahkan t, atau yang jamak ditambahkan kembali en atau infinitif ya. Jadi itu saya terangkan apa yang dia ceritakan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga masih ingat tentang pelajaran ini ya. Saya lanjutkan lagi agak sedikit cepat ya. Persoonsvorm. Ik pak mijn fiets. Ik pakte mijn fiets. Pak is dan de persoonsvorm. En dan vraag je, wie of wat pakt? Het antwoord is ik. Dan is ik het onderwerp. We hebben dus de regel. De persoonsvorm is een werkwoord. Een werkwoord dat je in de verleden tijd kunt zetten en in de tegenwoordige tijd. Morgen
moet je op je best zijn. Dan zit het hier helemaal vol en kijkt iedereen naar jou. Je bent er klaar. Bij het onderwerp stel je de vraag wie of wat plus persoonsvorm. Ini kita juga lewat, dia mengatakan bahwa dia mengatakan dengan person form, yaitu persons itu orang, form itu bentuk. Jadi bentuk orangnya menentukan kata kerjanya. Saya permudah dalam bahasa Indonesianya bahwa kata kerja pertama yang bisa berdiri sendiri. Dia sebutkan juga bahwa kata kerja ini berubah tergantung siapa pelakunya. Dan kata kerja ini bisa berubah waktunya. Ya, dia yang menceritakan. Saya percepat lagi karena ini juga sudah kita pahami. Nah, ini Immers verleden tijd hadden. Het tweede werkwoord is dan gedaan. En weet je nog? De persoonsvorm staat altijd bij het onderwerp. Hij kan ervoor of erachter. En het tweede werkwoord komt aan het einde van de zin. Een goede zin begint met het onderwerp. Daarna komt de persoonsvorm. En als er meer werkwoorden zijn, komen die achteraan in de zin. We hebben dus de volgorde: onderwerp, persoonsvorm, tijd, manier, plaats, tweede werkwoord. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas bahwa untuk membuat kalimat yang agak sedikit rumit yaitu dengan kata kerja bantu, ya, itu adalah disebutkan di sini on the verb itu pokok kalimat, person form itu kata kerja yang pertama yang dibentuk oleh ini, dan keterangan waktu. Ya, jadi di dalam bahasa Belanda itu punya bagian-bagian tertentu yang tidak boleh di switch ya, karena akan membuat rancu penggunaannya. Jadi bahasa Belanda itu berbeda dengan bahasa Inggris cara penggunaan, cara susunan kalimatnya. Tadi sudah kita lihat contohnya bahwa pokok kalimat ini kata kerjanya jika ada keterangan waktu di sini disebut di sini misalnya begini. Ik ga morgen met de trein naar Amsterdam gaan. Ik pokok kalimat, person formnya ga misalnya pergi, atau ik wil morgen. Cara ini mandi itu caranya met de trein naar Amsterdam gaan. Jadi pokok kalimat, kata kerja pertama, keterangan waktu, caranya, kemudian keterangan tempat, dan terakhir baru kata kerja yang membantunya. Ya, jadi tidak bisa misalnya seperti tadi seperti saya bilang ik ga met de trein morgen naar Amsterdam gaan, nggak bisa. Jadi ini karena itulah sebabnya makanya kalau kalimat inversi selalu didepankan dulu keterangannya, keterangan waktu. Jadi berarti morgen ga ik met de trein naar Amsterdam gaan. Itu juga sudah kita pahami, tapi sering juga dalam prakteknya agak sedikit lupa cara pemakaian penempatannya, tapi tidak apa yang namanya kita belajar, tapi oleh sebab itu kita ulang lagi. Ini adalah cara membuat kalimat dalam bahasa Belanda yang sempurna adalah pokok kalimat, kata kerja pertama yang sesuai dengan pelakunya, kemudian keterangan waktu, keterangan yang lainnya, baru terakhir adalah kata kerja bantu yang menerangkan apanya. Lanjut ya. Voorbeeld van tijd. Je kunt bijvoorbeeld het tweede werkwoord laten we. Ini juga saya Morgen sta je hier. Je eerste avond als chef. 100 mensen die voor jou hebben gereserveerd. Ga.
onderwerp ik. Elke dag is een tijd. Naar het zwembad de plaats. Er zit hier geen tweede werkwoord. In deze zin geen tweede werkwoord. Voorbeeld. Het kind is door een... bij een vraagzin is de volgorde anders. Dan komt eerst de persoonsvorm, dus rood. En daarna het onderwerp, blauw. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Je huis is een fijne plek. Totdat je terugkomt bij nare geuren. Gebruik de Ambipure Plus. Oke, tadi dia menerangkan ya bahwa kalau kalimat tanya itu kata kerjanya dikedepankan. Seperti misalnya is het kind gisteren door een mug geprikt, artinya apakah anak itu kemarin oleh nyamuk digigit, itu bahasa letterlijk terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, tetapi bahasa Belanda is het kind waktunya dulu, kemarin oleh nyamuk digigit. Kalau bahasa Indonesia kan apakah anak itu kemarin digigit oleh nyamuk, ya itu beda. Jadi kita sudah belajar juga, jadi kita tidak semua video ini saya terangkan, cuman mengingatkan bahwa susunan kalimat di dalam bahasa Belanda itu sangat strict ya peraturannya, jadi nggak boleh dipindahkan sembarang, akan ada aturannya. Kita lupakan itu, kita abaikan. Mari kita latihan membuat kalimat ini misalnya. Ini sudah bisa ya, dari kita sering berlatih dalam bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Sekarang kita balikan, bagaimana kalau kita buat ini dalam bahasa Belanda. Kita lihat siapa saja pesertanya hari ini, ada berapa. Saya tegur dulu Ibu Barti, Bapak Irmadi, Pak Malikul, siapa lagi yang Ibu Yurna. Oke ya, selamat datang semuanya, selamat bergabung dengan Radio Gebu Minang, dan saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda, mengajak Anda bersama belajar bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Kalimat ini adalah kalimat bahasa Indonesia yang sederhana. Kita akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Belanda. Silahkan Ibu Yurna yang tadi datang duluan akan saya buat bagaimana nama saya dalam bahasa Belandanya. Ich ben Yurna atau means name is Yurna. Ik ben Yurna, betul. Yeah. Atau my Mijn name. naam. Gimana tulisannya my name? M-I-Y-N. Naam, N-A-M, Yurna. My name is Is bagaimana? Yurna. Bagus ya, itu bagus. Jadi kalau kita menerjemahkannya itu ke dalam bahasa Belanda harus ada kata kerjanya. Kalau bahasa Indonesia, nama saya Tati, tidak disebutkan saya adalah Tati, tidak ya, kita lazim. Oke, jadi kalau bahasa Belandanya ada kata kerja ik ben Yurna. Ben itu dari kata kerja apa, asal apa kalau ada yang tahu? Zijn. Zain. Betul, pintar. Oke. Yang nomor 2. Saya. Silakan. Apa namanya? Ik ben aja boleh kan ya? Ik Ya, ben. betul, ik ben. Ik ben 6 en 5 years. 56. Enggak, salah. 6 and 5, 65 kebalik itu. Oh, jadi Oh, 65. Ya. Jadi 5 and 60. Ya, 5 and 60 kebalik. Oke, ya jadi ik ben. Tetap di sini ada kata kerja ben. Saya di sini adalah ya. Ingat kata kerja zijn itu apa saja yang bisa dipakai dia kalau dia berdiri sendiri? Ada 4. Zijn. Ya, 1. Dia mengatakan kata sifat, kata keadaan, kata keterangan, kata profesi. Atau misalnya ik ben een dokter. Ya, Ik ben een journalist. Saya seorang jurnalis itu apa ya? Wartawan. Atau saya seorang dokter. Ik ben een dokter.
Jadi harus ada. Atau di sini Benar. my name is, nama saya adalah, ya. Jadi di sini is itu selalu ada. Kalimat sempurna harus mempunyai kata kerja walaupun hanya 2 komponen. Oke. Berikutnya, Masih siapa saya. yang silakan. Dua-dua aja kan? Tiga-tiga aja, Dua-dua. tiga-tiga. Ah, Tiga-tiga aja. tiga-tiga. Tiga-tiga. Ya, satu lagi. Morgen, Morgen, ya. morgen, ik wil, nasi goreng Nasi goreng item. Ya. eten. Nasi goreng item. Oke. Eten. Eten. Oke. Ini betul apa betul? Salah eaten tulisannya. Morgen tidak bisa ik wil. Morgen wil ik, kan tadi sebutkan kalau kata kerja Oh ya, will harus ik. will ik Inversi. baru betul. Will ik. Will ik nasi goreng eten. Jadi ya itu kalau itu dia berarti inversi. Tetapi kalau kalimat tidak inversinya bagaimana? Begini, misalnya Ik wil, ya. ik wil ya. Ik wil nasi goreng. Nih, keterangan waktu dulu kan Oh tadi ya, disebutkan. ik wil morgen Morgen nasi goreng eten. nasi goreng eten. Betul ya. Jadi tadi si Bapak itu bilang juga ingat-ingat kata kerja itu kata keterangan itu selalu di nomor 3 kalau dia dalam bentuk kalimat biasa. Tetapi kalau dia kalimat inversi maka dia berubah ke depan ya. Oke, sekarang Ibu Yurna. Kok Ibu Yurna tadi udah Bu? Sorry, Tadi Ibu Yurna Yurna. itu. Ibu Jus Tadi atau Ibu Yurna. Jat- Oh iya ya Oh. lupa. Oke. Mal- Ibu Jus. Ya. Oke, saya. Ibu Jus. Ya. Mother Ya. worker in Zig Zig house. In het zieken In huis. Ziken house. Coba lihat perhatikan betul apa betul? Bentar diperhatikan dulu. Lihat dulu, Bu Mother. Jus. Iya, sebentar. Mother worken. Kata kerjanya Betul. Kata kerjanya apa, Bu? harusnya Mbak Barti? work. Ya, Work. betul. Work. Kenapa? Kenapa Mbak Barti? Karena dia single, tunggal. Nah itu, kenapa tadi nggak langsung dibikin? Lupa. Ya, Iya, karena dia tunggal. Work. ada dia, betul. In Gak apa-apa, het. kita kan belajar, namanya juga belajar. Jadi bagus Mbak Barti. Jadi Iya. Ibu Moeder werkt in het ziekenhuis. Dia bekerja di rumah sakit. Oke. Iya. Nenek tidak bisa berenang. Bagaimana Mbak Ibu Jus? Oma kan Oma. niet zwemmen. Kan? Oma kan Nih, Kan niet nih. niet zwemmen. Zeman. Ya, zwemmen. Oma kan niet zwemmen. Zwemmen, Kenapa? niet Karena ini zwemmen. kata kerja bantu. Kata kerja Bantu. ini pertamanya ini ya. Nah, kata kerja bantunya zwemmen, kata kerja infinite. Oma kan niet zwemmen. Oke. Ya. Satu lagi, Ibu. Oke. Opa. Opa, Oke. Ya. Opa light. Opa tidak boleh Kan merokok. Apa? tidak boleh. Kan tidak boleh kanit. Kanit kan tidak bisa. Tidak bisa sudah. Kalau tidak boleh? Nee. Nee itu menyangkal itu, tapi Boleh. itu tidak boleh kalimat. Nek, Bagaimana? Opa boleh temutan. net merokok apa lupa. Dengar dulu. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya apa? Ada kata kerja kan 5. Kata kerja bantu. Mogen, moeten, willen, kunnen, zullen, en dan gaan sebagainya. Jadi salah satunya apa di sini? Ini Mungkin. Opa Mungkin. mag Moeten, niet. Mag Magnet. niet zwemmen. Wah, net. Magnet. Tidak. Not Tidak, tidak boleh merokok. Ini Mag apa niet merokok? roken. Broken. Tidak Bukan, boleh. Iya, Kalau opa. kanit itu, ya kalau kanit itu tidak bisa. Tidak Berarti bisa. apa namanya, kalau dia tidak bisa berenang, dia ke laut, kelalap lah dia. Jadi kalau kanit itu harus ada ability, ada kemampuan. Sedangkan
tidak boleh itu ada larangan yang tidak Larangan. karena kalau dilanggar pasti ada akibatnya. Tidak boleh menyeberang, tidak boleh merokok di sini. Jadi opa mag niet roken, ya, Roken. Iya. roken. Oke. Mag niet roken. Satu lagi Ibu Jus, Mira, ya. aduh crying. Mira is Is crying. screw, Mira screw, ya Pak ya. scroll. Menangis itu screw ya bukan? Menangis apa? Bukan menangis itu huilen. Mira Iya, is huilen. nggak boleh Mira is Mira huilt. Kenapa? Karena huilen menangis Tidak itu aja. kata kerja yang bisa Mira berdiri huilt. sendiri. Jadi nggak usah dibantu. Dia kata kerja yang Mira huilt menangis orang udah tahu. Ya. Iya. Kalau bahasa Mira Inggris huilt. misalnya Mira is crying, tapi di bahasa Belanda tidak usah, cukup aja pakai kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Mira huilt. Kalau bahasa Inggrisnya Mira is crying. Nggak berbeda makanya ya, tidak Huilt. semua Bukan bahasa Mira is hurt. Salah ya. Mira salah. is hurt. Salah. Nggak Mira boleh. hurt. Karena is Iya, adalah kata Mira kerja hurt. bantu, tidak bisa dibantu. Ini udah berdiri sendiri kok, gampang dia udah gagah Itu sendiri. Udah Iya. ada artinya. Makanya kalimat walaupun dengan dua komponen pokok kalimat dengan kata kerja yang sesuai dengan pelakunya, dia bisa berdiri sendiri sudah cukup artinya. Kan menangis dalam bahasa Indonesia juga nggak usah disebutkan dia menangis karena, bisa disebutkan dia menangis karena patah hati misalnya. Tapi kan di sini hanya kalimat sederhana Mira huilt menangis. Ya kan? Cukup. Nggak usah. Oke, berikutnya Ibu Barti. Ibu Barti udah pernah ke Paris nih, jadi harus bisa ini. Bukan kami. Way. Wij. Way. Ya, Ibu Barti. Wij. Apa? Willen. Oke. Naar Paris. Naar Parijs artinya ya, Parijs. Parijs. Gaan. Gaan. Ya. Pergi ya. Wij willen. Tunggu di sini kata kerjanya ini kan. Di sini mag ya. Di sini apa? Di sini tidak ada kata kerja bantu. Di sini ini huilt ya. Nah, kalau di sini kata kerjanya di sini adalah wij willen ya, ini kata kerjanya. Dan dibantu dengan kata kerja penuhnya yaitu gaan ya. Oke. Nomor 9 Mbak Barti. Ik wil niet. Tidak Ik mau. wil ya. Ik wil niet. Ik wil niet. Niet. Kalau kata kerja dibantah, ya. Kalau kata kerja dibantah harus dengan niet. Saya tidak mau. Niet, ya. Ik wil niet, belajar itu apa? Tadi disebutkan leren. Ik wil niet leren. Ya, jadi kembali kita kepada apa namanya teorinya kata kerja bantu disempurnakan dengan kata kerja yang apa maksudnya gitu, diterangkan oleh kata pilih. Oke, satu lagi Mbak Barti. Mereka apa itu mereka? Zij atau ze, nee. Zij atau ya, harus. Mereka we. Atau zij. Zij, harus itu apa? Muten. Yang mana yang benar? Muten. Karena mereka banyak. Kalau ya, muten bukan mogen. Muten itu kewajiban, diharuskan ya. Diharuskan. Muten. Work. Muten apa? In the time. In the time. Ya. Kira mutennya ini kenapa di sini muten? Harus. Ya, kenapa harus seperti itu di tulisannya? Zij. Zij-nya yang mana?
Yang jamak, karena saya yang normal juga tulisannya sama, tetapi kata kerja berbeda. Ini yang jamak ya. Oh, ini kebesaran. Mereka. Ya, tunggu ya. Ini keluar jalur dia. Oke. Masih ada lagi. Siapa yang sekarang nih? Yang lanjut ada Pak Malikul ya. Malikul. Pak Malikul silakan. Amra, oh nih. Ya. Gimana kira-kira Pak Malikul? Amran? Apa Bu Amran? Amran si apa dari mana dia? Boleh tuh apa tadi? Tadi saya udah sebutkan di sini boleh. Coba kita lihat boleh. Mah. Ya, jadi Magnit. Jadi ya, Amran Magnit apa? Magnit. Highland. Tadi sudah ada di sini juga kan? Di sini Highland. Di sini Highland karena dia tunggal. Ya, mana tadi Highland? Mana ya? Huil tulisannya. Nomor 7. Itu nomor 7 ya. 7. Huil. Kakek tidak boleh bukan nomor 8. Ya nomor 7. Mira menangis. Ini Highland karena ini tunggal ya. Oke, jadi di sini apa Pak Malikul tadi? Amran Magnit. Highland. Karena kata Highland. Bukan Howland, Highland ya. Itu kata Highland. Ya, oke. Ya. Ini maknya di sini kata kerja. Oke ya, di sini oke. Lagi Pak Malikul. Anjing itu tidak bisa berjalan. Apa? Anjing itu apa? Ini dog bahasa Inggris Pak. Saya ngajar bahasa Inggris juga tapi nggak di sini. The horns ya, the horns apa? Tidak bisa. Magnet. Bukan magnet Pak. Magnet itu tidak boleh. Tidak bisa itu apa? Kanit. Lopen ya. Lopen. Oke, jadi kanit tidak bisa, magnet tidak boleh ya. Oke, kanit lopen. Ya, jadi ini rumus-rumus ini nggak boleh lupa karena ini kita kan udah naik kelas, masa turun lagi? Nggak boleh dong. Ya kan udah dinaikin kelas. Anjing itu tidak bisa berjalan, dohon kanit lopen. Satu lagi Pak. Ibu ingin memasak rendang. Bukan mother Pak, muder. Apa sama namanya muder? Will rendang. Ya, will rendangnya di koknya di belakang. Muder will rendang mana? Nah, itu jangan dibalik. Makanya kalau tadi kan kalau videonya liatin, bahasa Belanda itu punya aturan yang ketat. Sama seperti di Belanda ini semuanya peraturannya itu harus dituruti ketat, nggak bisa ini ya, nggak bisa dibeli-beli gitu. Apa namanya? Ya begitu, kan nggak begitu ya salah gitu. Tidak ada alternatif. Jadi penggunaannya tidak boleh muder tadi rendang, muder will koken rendang. Sama seperti tadi pengantar saya, ya itu nggak bisa karena ada ketentuan yang harus diikuti. Tetapi orang Belanda mengerti, tetapi dia akan tahu oh ini orang belum paham banget susunan kalimat bahasa Belanda atau ini orang baru belajar. Tapi mereka suka, orang Belanda itu sangat suka kalau orang asing belajar bahasa Belanda. Kenapa? Kalau di Eropa orang yang terkenal sombong itu adalah orang Jerman, angkuh, dan orang Prancis. Orang Jerman juga kebanyakan tidak bisa bahasa Jerman. Mereka tidak mau berbahasa Jerman. Jadi orang tidak mau berbahasa asing. Jadi kalau di sana kita sengsara nggak bisa bahasa Jerman, dia nggak mau jawab kalau bahasa Inggris. Ya sekarang kita bisa pakai apa sih itu namanya sistem segala macam, bisa nanya Google segala macam ya. Tapi kan lebih senang kalau kita bisa tanpa bantuan gadget gitu ya. Oke. Jadi tapi kalau orang Prancis juga begitu. Tetapi orang Belanda termasuk orang yang ramah di Eropa karena dia tuh kalau ditanya dalam bahasa Inggris dijawab juga bahasa Inggris. Tapi mereka kalau ada orang yang bertanya dalam bahasa Belanda atau menyapa dalam bahasa Belanda, mereka senang. Kalau salah pun tidak apa-apa. Oke.
Pak Malikul sudah ya 3 ya. Sekarang siapa lagi yang hadir? Saya intip dulu siapa sih? Siapa lagi yang mau? Pak Iramadi. Pak Iramadi? Mungkin Pak Iramadi hanya sekedar sekarang ini ya, ini mungkin calon teman kita belajar di tahun depan karena Pak Iramadi hari ini baru hadir dan mudah-mudahan tahun depan bisa ikut. Tapi kalau sudah mau ikutan boleh Pak? Saya menyimak dulu Bu. Menyimak Ini dulu, tadi oke. menyimak oke. dulu nih tadi bingung. Iya, bingung. Ya jelas lah ya Ya. Kak, ini kan ini udah hampir setahun belajar lah ininya Pak. Setahun ini mereka belajar Pak sama jadi nggak apa-apa ikuti aja. Oke, kembali lagi. Siapa lagi yang Yurna. tadi? Saya Silakan. lagi. Pro Yurna. Ya. Pro Yurna, ya. Ya. Oh, father ya. Apa ini have ya? Ya. Father have. Bacanya have. Ya, have. Ya. Need help. Nah, salah. Salah. Kalau kata kerja dibantah dengan need, tetapi kalau kata benda itu adalah pembantahannya geen. Oh, pakai geen. Jadi have, geen, help gitu. Ya. Tunggu ya, saya ini bandel nggak mau ikut ke belakang dia, tunggu. Mundurin dulu. Father, have di sini nggak boleh need. Have, geen, help. Apa masih ingat ke teorinya? Kalau kata kerja kita bantah dengan need, tidak. Tetapi kalau kata benda atau yang dibendakan, health kan itu kata benda. Jadi geen health, nggak boleh father have need health, nggak bisa. Karena itu peraturannya. Kalau tidak, kan misalnya kalau bahasa Indonesia sih sama ya. Bapak tidak punya uang ya, tidak juga ya. Jadi tidak. Tapi begini, saya Tati, bukan Yurna. Ik ben Tati. Tati geen Yurna, bukan geen Yurna. Jadi makan Yurna kan jadi sama di Indonesia juga ada tuh. Saya makan nasi, bukan makan rendang, bukan makan sate apa gitu. Jadi bukan kan, atau tidak di Indonesia masih boleh, masih bisa ya. Tapi di dalam bahasa Belanda sama sekali tidak. Seperti misalnya dalam bahasa Inggris ada yang semacam itu. I have somebody, I have nobody. Di N itu dia sudah mengatakan bahwa itu tidak, nobody, somebody. Sama ik heb een apple, ik heb geen apple. Cuma ditambah he aja udah berarti tidak. Makanya kata sandang di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Belanda itu penting sekali. Ik heb een vriend, saya mempunyai seorang teman. Ik heb geen vriend, dibantah aja. Kenapa? Kalau friend itu bukan kata kerja. Ya? Paham nggak? Jadi kalau membantah kata kerja pakai need, tapi kalau membantah selain kata kerja, dalam hal ini kita pakai geen. Bukan hen. Geen. Ya, father have geen. Health. Jadi di sini dia kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Kalau yang tadi have itu apa tuh, yang mana tuh? Kita lihat lagi yang have sebagai apa tadi? Sebagai kata kerja bantu yang mana ya? Lupa saya. Pokoknya tadi saya pernah lihat have apa tuh? Dia kata kerja bantu di mana, apa di sini ya? Tunggu ya, lihat. Nih. Have, oh deh, belum juga. Belum. Oke. Kita lihat lagi aja nanti. Oke. Nomor 15. We moeten Netherlands. Tapi bukan we ya, bacanya wij atau we. Ya, wij atau we. Wij atau we. Moeten. Bukan ya, moeten apa? Moeten Netherlands. Nederlandnya pakai apa di sini, S atau tidak? S. Pakai S. Kenapa pakai S? Karena apa namanya itu? Bahasa kan ini ya. Bahasa kalau negerinya disebut Nederland tanpa S, kalau bahasanya ditambah S Nederlands, tapi kalau produknya Nederlands gas gitu ya. Jadi adjektif. Leren. Nederlands leren. Oke, bagus. Jadi ini kata kerja bantu ya, moeten, harus. Harus ya. Kalau harus ini adalah kewajiban ya. Jadi ada sanksinya kalau tidak. Maksudnya apa? Kalau orang yang tinggal di Belanda, mereka harus belajar bahasa Belanda
dan karena itu adalah salah satu syarat untuk tinggal di Belanda. Mereka harus punya, sekarang dipersulit, mereka harus punya minimal B1 diploma. Jadi tidak boleh begitu aja kalau dia nggak bisa, kecuali kalau dia expert apa tuh, tenaga ahli, dia bisa tinggal di sini karena mereka punya peraturan sendiri itu. Ya nggak usah belajar bahasa Indonesia Belanda. Oke ya. Oke, satu lagi ya. Mereka akan mereka itu berarti Z ya makanya. ya, betul Z ya. Zullen ya, bagus. Zullen. Auto. Zullen, auto. Ada partikel. Kalau kata benda harus ada partikel. Ya. Auto. Kopen. Oke. Ya. Di sini boleh ya disebut kata kerja Zullen atau Willen atau können ya. Nah, ada beberapa saya terangkan dulu. Kalau Zullen itu berniat ya, tapi belum punya kemampuan. Karena Zullen itu harus ada dia bermimpi, berangan-angan seolah di sini, tapi dia belum punya duit. Tapi Zullen auto kopen als geld hebben, dia akan membeli mobil kalau dia punya uang. Jadi Zullen di sini itu masih dalam hayalan. Jadi belum. Tapi sedangkan Willen dia ingin membeli mobil, sudah ada kemampuan dikit lah, bisa dia nyicil apa kayak gitu, udah ada lah kemampuannya. Willen sudah ada keinginannya, kira-kira sudah 75% lah kemampuannya. Tetapi kalau misalnya kunnen auto kopen, dia punya ability, kemampuan, karena dia udah punya uangnya udah ada, udah cukup. Kunnen dia bisa. Beda ya. Dia ingin karena dia belum punya uang, Zullen auto kopen itu ada embel. Kalau dia punya, dia akan membeli mobil jika dia punya uang. Kalau di sini yang Zullen itu ada kondisi tertentu. Jika ada uang dia bisa beli, kalau enggak ya enggak ada, cuma hayalan aja. Tapi kalau Willen dia ingin sudah ada sedikit kemampuan tapi belum ada waktu belum ada apa, pokoknya ada aja yang belum ini ya. Tetapi kalau misalnya sekan auto kopen, dia akan sekarang pergi ke garasi untuk beli untuk beli mobil karena dia udah punya uang gitu ya. Jadi ada perbedaan antara kunnen, willen dan zullen. Gaan sama, gaan juga itu dia sekan auto kopen, boleh juga dia akan membeli mobil juga karena dia punya uang, punya segala macam, jadi akan. Oke. Paham perbedaannya antara zullen, moeten, kunnen? Ya, itu ada sedikit perbedaan situasi ya, tapi memang rencana itu. Tapi kalau misalnya moeten, dia harus mungkin karena dia kerjanya jauh ya, dia tidak mungkin pakai ojek apa gimana, terlalu jauh bagaimana, atau jadi dia mengharuskan dirinya membeli mobil karena kebutuhannya harus. Kalau tidak itu ya dia banyak bukan kerugian waktu lah ya, alasannya apa, tapi saya harus punya mobil karena saya ingin ini gitu ya. Beda dah, Indonesia juga harus kan, paham ya? Nah sekarang siapa nomor selanjutnya? Mevrouw Jus. Silakan. Siapa dia? Nah lo. Siapa dia? Ya, hotan bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Iya, apa? We. Ya. We apa? Harus kata kerja dulu. We is. Harus kata kerja dulu. Kata kerja selalu nomor 2. We is high. We is hard. We is high. We is satu ya. We is high. Oke. We is ya. Siapa dia? We is high. Saya itu perempuan ya, satu. Tidak boleh di sini we is Yuli, nggak boleh karena apa? Jamak. Kalau Yuli we zijn Yuli, we zijn ze. Siapa mereka? Siapa mereka? Jadi karena kata kerja ini adalah untuk yang tunggal, we is hij, we is zij. Oke.
lagi 18. 18. War di mana? Ya. War ye house. War is your house? Where is your house? Your What is your house? Tapi bisa juga kok house. Where is your house? Where is your house? Tapi nggak lazim di sini. Nggak lazim disebutkan begitu. Ditanyakannya where won't you? Where won't you? Di mana kamu tinggal? Ya, di mana kamu tinggal? Lazimnya di sini ditanya where is your house, nggak ditanya di sini, nggak ditanyakan where won't you, di mana kamu tinggal. Nah, where won't you? Nah, kita won't di sini tidak pakai T, kenapa? Karena Karena ini. Karena Y di belakang. Di belakang. Tuh. Ini nomor yang ini berikutnya, apa warna kesukaanmu? Nah, tuh. What ya? What ye favorite? What is? Ya, what is ye favorite? What is your favorite? Apa? Favorite. Apa? Food. Clear. Mempro tadi apa bedanya? Kita kapan kita harus pakai Y dan harus pakai io gitu. Ya. Saya masih ragu terus itu. Begini, kalau misalnya misalnya ini di sini verbenje, di mana kamu, di sini kamu sebagai apa namanya pokok kalimat verbenje, tapi jauh itu seperti this your, bahasa Inggris your. Punyaan. Tapi itu your house kan rumahmu. Ya. Boleh. Kenapa pakai Y? Boleh pakai Bisa yo juga di situ? Boleh di sini, boleh. jauh di sini boleh. Tetapi kalau yang Y tidak bisa, biasanya apa ya? Misalnya ada yang tidak bisa kalau dia sebagai subjek boleh Y. Jai band boleh Y. Jai atau Y boleh. Tapi yang tidak boleh hari ini saya agak sedikit belum fokus ke sana. Berarti milik gitu kan, misalnya kesukaan. Milik, ya milik. Jadi rumahmu, warna kesukaanmu gitu kan. Itu. Ya di sini juga bisa jauh, boleh jauh. Clear. Jauh. Boleh ya. Bagaimana yang nomor 9? Atau si favorit clear? 20. Jauh. Ini kata kerjanya. Yang terakhir apa? Warom is Ibu-ibu lihat di sini kata kerja Highland itu kan bisa berdiri sendiri, jadi nggak usah mana tadi ada nggak? Ini kan ini lihat nih nomor 7 nih. Mira held. Di sini bisa kita lihat apa? Held di sini adalah kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Jadi di sini Warom held. Ya, warom held. Held hey atau say. Jadi ingat ya, kalau kata kerja yang bisa berdiri sendiri nggak usah lagi dipakai kerja bantu, dia udah dia udah cukup bisa berdiri sendiri. Warom held hey atau zay ya. Tapi di sini tidak bisa warom held hey. Kenapa? Karena kalau hey di sini T-nya harus hilang. Jadi yang cocok hanya untuk yang 2. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih ragu? Jadi intinya di dalam bahasa Belanda itu peraturannya itu sangat strict, sangat ketat ya. Tidak bisa mengganti-ganti kedudukan, keadaan, kata kerja diganti dengan nggak bisa. Karena tunggu ya, saya sebut saya taruh sini sekarang. Saya insert, tunggu.
Ini dulu. Kita tes lagi. Latihan lagi ya, 5 kalimat atau 10 kalimat lagi boleh? Biar Boleh. jangan lupa ya. Iya. Nah, sekarang yang ini. Sekarang yang oh salah. Salah, maksudnya saya temu. Ini loh, saya tuh semuanya banyak bikinan. Ini di sini 10 aja. Oke. Nah, saya akan bertanya bagaimana kalau di sini misalnya gegeten. Bagaimana itu di depannya? Oh, berarti dia yang pakai have. Ya, jadi bagaimana? Ik Ik have. ik heb Ik heb, bukan have. heb Bukan ik heb. Ik have. Ya. Ik have. keten itu. Gegeten. Ik heb Apa aja nasi goreng Nasi ke, goreng, nasi padang ke. Ik heb nasi goreng gegeten. Gegeten. Di sini have itu bukan bukan kata sebagai kata kerja yang apa tuh yang apa tuh bahasa bukan kata kerja posesif, biasa, bukan tapi posesif, sebagai tetapi kata kata kerja bantu, bantu. kerja bantu. Paham nggak bedanya dengan yang posesif sama kalau kata kerja yang bisa berdiri sendiri, dia ditutup dengan bukan itu ada objeknya. Saya punya tante, ik heb een tante. Ik heb een man. Saya mempunyai seorang suami, maksudnya menikah. Ik heb een man. Tetapi kalau ik heb di sini dengan kata kerja bentuk ketiga, berarti apa? Sudah dilakukan. Ik Past heb nasi perfect. goreng gegeten ya. Kalau misalnya di sini saya sebutkan lagi ya, sebutkan di sini ya. Apa ya? Kemak. Kemak, artinya apa tuh kemak? Kemak memasak ya. Makan. Membuat. Membuat. Kata kerja dari apa? Makan. Makan. Pastennya apa? Pastennya apa? Mak. Pastennya makte. Betul, karena itu teori self kecap. Jadi apa kira-kira di sini? Di sini bisa aja misalnya he, have, atau have. Tergantung siapa kan? Kalau misal have siapa? Ik. Tapi kalau have, Hai. itu Hai. Hai. atau zij. Hai. Nah ini iknya hilang, k-nya hilang. Tergantung kata kerjanya. Mana nih? Zij di sini. Zij. Di sini dia harus ik. Paham ya? Kalau ik heb, hij heeft, zij heeft ya. Apa? Gemaakt. Harus ada objeknya, kita nggak tahu apa dia heeft gemaakt apa. Sebutkan aja. Apa Ya, yang dia sudah buat? Hah? Roti bakar. Roti bakar. Roti bakar ya itu apa roti bakar Brood. di sini enggak? Nee, geroosterd brood. Brood. Geroosterd brood. Roti Brood. Bakar. Geroosterd itu dibakar. Geroosterd. Udah ini aja lah, jangan yang susah-susah, ntar juga kalian juga susah bikinnya minggu-minggu juga. Hey apa? Hey misalnya sate gemaakt. Sate. Sate padang, waduh enak. Sate padang. Udek ke apa ke pokoknya Kalau yang sate bikin. kambing. Boleh juga. Apa aja. Kalau mau boleh juga. Tapi kalau di sini, boleh pilih. Kalau di sini misalnya ya, misalnya di sini apa? Kalau saya di sini misalnya makan, apa tuh? Bagaimana di sininya? Ya, Oh, kalau makan berarti ini infinitif kan ya? Berarti Ya, yang betul. kata kerja bantu. Jadi misalnya ikmu ya. Jadi gimana sok buat Misalnya kalimatnya. Misalnya ik mood atau ik Ya, apa atau ik mood. ik ya atau Ik ik mood. will
Ya, betul Ikmut. Jadi bagus nih. Jadi ulangan seperti ini ya, kita jadi apa namanya, terus-terus diingat-ingat Ikmut, Ikbil, apalagi ikan, apalagi Ikmah, Ikzulan, ikmah, Iksal, ikzulan, ya, ya. Iksal. Iksal. Nah, selama dia kata kerja bantu yang seperti ini namanya modal werkwoord, kata kerja modal, dia ditutup dengan infinitif. Misal di sini maken, apa Ikmut, apalagi kopen, apa aja sembarang kata kerja yang infinitif, kopen, apalagi misalnya dansen, Lopen, apalagi misalnya kalau belajar leren, kalau misalnya membaca werken, terus apalagi membaca tadi kan bukan lezen, apalagi slapen, banyak kali apa segala macam, pokoknya begitu. Kalau dia kata kerja infinity ini kata kerja bantu ya, yang modal werkwoord sama ini, sedangkan kalau dia kata kerjanya ada have atau have atau haben, dia pakai kata kerja yang bentuk ketiga. Nah, sejauh itu ulangan kita ini udah teringat kembali nggak teori-teori yang pernah kita telah kita selama hampir setahun ini kita pelajari, masih terngiang-ngiang nggak, masih inget nggak? Iya ya, Insya Allah. Asal jangan lupa-lupa. Jadi ini, jadi diingat. Nah, sekarang ini nih sedikit kita istirahat lah ya, nggak pusing ya mikir-mikir terus ya. Nyanyi. Kita akan bukan nyanyi ini, dengerin. Oh, dengerin. Kirain dengerin. Nyanyi ya. Dengerin, oke. Dengerin, tulis apa yang mau ditulis ya. Boleh diikuti tapi mic-nya ditutup supaya semua orang bisa mengikuti. Siap? Oke. Ya. Coba. Dakat itu ini dia. Morgen sta je hier, je eerste avond als chef. 100 mensen die voor jou hebben gereserveerd. In een rustige straat van Hilversum begint de dag met zachte zonnestralen die door de bomen schijnen. Een man met een warme glimlach bereidt zich voor om vrijwilligerswerk te doen. Hij draagt een eenvoudige, comfortabele vrijwilligersuniform en straalt vriendelijkheid uit. Zijn ogen weerspiegelen vastberadenheid en hoop. Hij loopt naar de lokale voedselbank, waar hij met open armen wordt ontvangen door zijn collega's. Samen pakken ze dozen vol voedsel, klaar om te worden uitgedeeld aan mensen in nood. Terwijl hij werkt, maakt hij oogcontact met een oudere vrouw die hem dankbaar aankijkt. Hij helpt haar met haar boodschappen, waarbij zijn geduld en warmte duidelijk zichtbaar zijn. Later ontmoet hij een zieke man die net voedsel komt ophalen. Hun korte gesprek is gevuld met begrip en steun. De man oefent ondertussen zijn Nederlands, waarbij hij glimlacht om zijn vooruitgang. Door deze interacties voelt hij zich steeds meer verbonden met de gemeenschap. Zijn collega moedigt hem aan en samen delen ze een lach. Ondanks de uitdagingen blijft hij gemotiveerd, gedreven door een diep gevoel van verantwoordelijkheid. Silakan dibuka mic-nya. Saya mau bertanya. Ada yang bisa memahami tentang apa ini? Atau ada kata-kata yang bisa tadi diikuti? Pahami atau terlalu cepat? Halo? Kalau di saya kecepatan Bu Tati. Kecepatan. Iya. Okay. Kalau kecepatan saya kalau nggak salah ini bisa diperlambat, tunggu ya. Normal off. Normal atau misalnya ada slow nggak? Itu slow itu ini ya. Gitu ya. Kecil ya. Kita lihat aja ya apakah ini cepat atau lambat. Zachte zonnestralen. Oh nee, is ook niet leuk. Gini aja. Saya akan apa tadi itu? Normal kembali. Ini aja. Kita bahas satu persatu ya. Yang seperti biasa kita. Die door de bomen schijnen. Oh jee. Een man met
In een rustige straat van Hilversum begint de dag met zachte zonnestralen die door de bomen schijnen. Oke, saya bacakan. In een rustige straat van Hilversum begint de dag met zachte zonnestralen die door de bomen schijnen. Kita lihat satu persatu. Kita ingatkan kembali apa teori bagaimana mencari kata kerja. Di tempat mana kata kerja? Nah, kita lihat di sini ya, dia dimulai dengan kata keterangan yang panjang. Artinya di sebuah jalan yang tenang. Ya, di sebuah jalan yang tenang di Hilversum. Hilversum itu tempat orang kaya-kaya ya. Ya. Kata kerjanya baru di sini begint. Mulai. Jadi pokok kalimatnya di sini dia panjang, dia menerangkan di suatu tempat, kalau bahasa di suatu tempat ya, tapi ini dia di sebuah tempat di Hilversum, di sebuah tempat sunyi di Hilversum. Begint itu apa? Mulai. Dedag Hari. Dengan zachte itu lembut. Dengan lembut. Stralen, zon itu apa? Matahari. Stralen itu apa? Sinar matahari. Yang door oleh the bomen apa? The bomen bunga. Pohon. Pohon. Bomer. Schijnen itu bersinar. Jadi di sebuah tempat yang rustig, yang tenang. Di Hilversum, hari dimulai dengan cahaya matahari yang apa itu? Yang lembut ya. Yang lembut. Melalui jendela, pintu. Pohon itu yang bersinar melalui pohon-pohon itu ya. Schijnen itu bersinar melalui. Ya. Ini kalau gini mengerti ya? Ngerti kalau gitu. Oke, jadi gini aja kita bahas ya. Jadi in een rustige straat van Hilversum begin dari kata kerjanya beginnen. De dag matahari dengan itu lembut, dengan sinar matahari yang lembut. Yang dipancarkan melalui pohon-pohon ya, yang terpancar melalui, bukan dipancarkan, pohonnya bersinar ya. Lanjut ya, saya gini aja ya, ininya ya, bahasnya ya, bukan dengan itu ya, terlalu cepat ya. Oke. Een man met een warme glimlach bereidt zich voor om vrijwilligerswerk te doen. Saya dengar dia ngomong pelan-pelan gini jadi mislek, jadi enak gitu. Iya, nggak aneh memang ya. Nggak aneh ya, agak sedikit mislek. Yang natural, yang standar aja lah. Jadi saya perutnya jadi ini deh, jadi apa namanya, lagi giling. Jadi ngantuk. Tunggu. Oh ya, ini satu ya. Ya, nih satu kan. Ya lah. Segitulah, ya gitu ya, oke. Man. Jadi gini loh, jadi mislek dengarnya. Oke. Enman apa enman? Laki-laki. Laki-laki. Dengan warme itu warm. Senyum. Gimlah itu senyum ya. Senyum yang warm itu hangat ya. Yang ramah. Ramah atau hangat? Hangat, ramah. Hangat. Warme itu hangat ya. Hangat. Seorang laki-laki dengan tertawa senyumnya yang ramah, yang ramah, bereiden sih itu mempersiapkan diri untuk apa? Untuk bekerja. Vrijwilligers kita bahas waktu ada gempa itu. Vrijwilligers itu apa? Volunteer, pekerjaan volunteer yang membagikan makanan gitu ya. Ini juga di sini begitu. Vrijwilligerswerk te doen. Jadi ada seorang laki-laki yang senyumnya hangat ya, mempersiapkan dirinya untuk bekerja sebagai
relawan, Relawan. Relawan. ya. Kita bahas itu 2 minggu yang lalu ya, waktu ada gempa kan, relawan. Ja, Oke, ya. vrijwilligers. Hij draagt een eenvoudige, comfortabele vrijwilligersuniform en straalt vriendelijkheid uit. So, gini. Hij draagt, di sini dekat pokok kalimatnya. Mana pokok kalimatnya? Hai. Hai. Dia. Draagt itu apa? Memakai. Memakai. Makai. Eenvoudig itu apa? Eenvoudig itu apa? Memakai Eenvoudig. Eenvoudig. baju. Eenvoudig itu sederhana. Baju. Eenvoudig. Sederhana. Comfortable. Comfortable Nyaman. itu Baju yang sederhana, nyaman, Ya. comfortable. Betul. Vrijwilligers uniform. Seragam. Jadi baju seragam. Seragam Baju relawan. seragam Relawan. relawan. Relawan dan straat itu apa? Memancarkan. memancarkan Vriendelijk yang itu- bersahabat. Ya Vriendelijk. betul. Bersahabat. Uit. Memancarkan apa? Kayak bersahabat. Sahabatan. Uit. Vriendelijk. Zijn ogen weerspiegelen vastberadenheid en hoop. Hij loopt naar de lokale Kom hier, ada cucu saya. Kamu, oke. Cucu saya datang. voedselbank, waar hij met open armen wordt ontvangen door zijn collega's. Oke. Hij loopt, apa artinya? Dia berjalan. Dia berjalan menuju Menuju ke lokasi, menuju ke betul. lokasi. Iya. Volkswagen. Bank itu bank itu Volkswagen. bank itu Ya, ya bank. bank. Ya Tapi bang, food tempat duit. Bukan, tapi ini makanan, ada foodsel itu makanan. Oh iya, Jadi ada di sini ada sama depo untuk apa namanya? Depot makanan. Depot logistik lah. Nggak tahu Logistik. bahasa Indonesia. Iya. Waar hij Di met mana dia di mana dia dengan open itu terbuka. terbuka. Armen dengan tangan terbuka Dengan disambut terbuka, oleh koleganya. Ontapelkan dozen kolega. Ini bentuk kalimat Disambut. pasif. Disambut ya, oke. Disambut Jadi, koleganya. Dia disambut dia pergi menuju ke tempat lokal itu Disambut Lokasi koleganya. bang, makanan bang, Makanya. kumpulan Apa di- makanan, apa di Indonesia apa tempat logistik tadi apa saya nggak ngerti logistik. pokoknya. Tapi Ya, di Indonesia, tapi di sini ada bagi orang-orang yang memerlukan bantuan, ada yang misalnya kehidupannya kurang cukup, disediakan selalu tempat untuk mendapatkan apa makanan gitu. Jadi seperti ada orang yang di sini misalnya nggak pada saat itu dia nggak punya kerja, nggak punya pendapat atau dia tidak mampu lah, dibantu ada. Nah dari mana barang-barang ini? Nah barang-barang ini didapatkan dari toko-toko atau orang-orang yang punya uang banyak disumbangkan, tetapi biasanya dari toko-toko yang seperti apa? Misalnya gini, toko-toko besar itu apabila hari itu dia broadnya tidak habis dijual, ya, jadi besok nggak boleh jual lagi, diberikan kepada food bank itu dibagikan gratis, ataupun sayur-sayur misalnya yang kan ada daluarsanya misalnya 2-3 hari lagi hampir habis, tidak dijual karena orang nggak mau beli, dia kirimkan, tapi masih apa namanya masih bagus, masih layak dimakan. masih layak dimakan. Iya. Dan seperti misalnya juga apa saja yang barang-barangnya yang misalnya masih ada punya apa namanya bukan kadaluarsa lah, jadi dibagikan di tempat di situ, jadi orang-orang bisa datang ke situ yang biasanya orang-orang itu yang pendapatannya kurang atau tidak bekerja, jadi selalu ada. Jadi di sini itu bukan hanya kalau ada gempa saja seperti di Indonesia, tidak, di sini selalu ada. Jadi ada bantuan dari pemerintah atau dari perusahaan-perusahaan, dari toko-toko yang kelebihan barangnya gitu ya dijual di situ. Baju juga begitu. Kalau baju-baju yang sudah dijual di toko tidak laku lagi, misalnya di Obra nggak laku, ya dikasih ke situ, orang-orang bisa ambil gratis. Ya. Iya. Jadi di situ ya bedanya di negara maju dan di Indonesia sebetulnya juga bisa, tapi ya beda lah ya, nggak usah bicarakan. Yogyakarta udah kayak gitu, Jogja. Oh Masya Allah, oh ya Ada. bagus lah. Di bantuannya. Saya juga lihat ada di desa-desa ya di Jawa Tengah ya, mereka itu punya
ini punya kebun misalnya, kebun hamil digantung-gantungin plastik-plastik tuh hasil Digantung-gantung, ya betul. ambil siapa yang mau. Saya lihat-lihat bagus itu. Jadi apa Iya, namanya saling membantu. Jadi saling membantu gotong royong, jadi digantungin aja ya di tinggal ngambil. yang ngambil Yes. siapa yang mau. Bagus itu ya. Oke, lanjut Iya. ya. Samen pakken ze dozen vol voedsel, klaar om te worden uitgedeeld aan mensen in nood. Nah, Terwijl hij tuh. klaar om te worden Samen Mereka bersama ngepak, bersama paken, Membawa. ini membungkus kali ya, Ya, packing. paken Bungkus. sededose, jadi dia packing ya, dari kata Packing. packing. itu. Daripada Ini bentuk packing. kalimatnya apa? Bentuk kalimat apa? Inversi. Inversi. Karena apa? Karena Samen, keterangan kata di depan. keterangan. Di Keterangan depan. di depan dia keterangan keadaan bersama. Mereka Iya. impact apa tuh? Unpacking. Making. Mereka pokok kalimatnya ini ya. Jadi Makanan mereka tadi. ya. The Ah. dozen. Samen The pakan. dozen. Dozen tuh ini Dozen for dus futsal. itu. for futsal. Jadi dia bersama-sama in-packing ya apa Ya. mengepak makanan-makanan yang Makanannya akan dalam dus kali. ya Masukkan ke klaar dus. om te worden uitgedeeld. Klaar itu apa? Siap Siap untuk dibagikan. Omte untuk dibagikan kepada kepada rakyat, people mention in the note. Orang-orang. Mention yang orang-orang, people. note itu dalam keadaan apa ya? Note itu yang dalam keadaan Susah. Ya susah di Susah sini note. dalam keadaan ya sengsara susah apa gimana ya itu note. Ingat nggak note itu di sini Membutuhkan kali dari Note ini. itu Membutuhkan note. no bukan No. note itu misalnya note uitgang darurat. Uitgang itu pintu darurat, note uitgang. Jadi note itu dalam keadaan darurat. Di sini ada darurat Ya. artinya ya. Karena Emergency. note uitgang itu jalan keluar darurat kalau ada kecelakaan bagaimana note uitgang. Jadi note Ya. di sini artinya darurat. Lanjut Darurat. ya. Ya. Udah ngantuk belum? Sedikit lagi ya. Belum. Belum. Oke. worden uitgedeeld aan mensen in nood. Terwijl hij werkt, Terwijl. Nah, ini kita pernah bahas juga. Terwijl itu apa? Masih ingat nggak? Tuh nggak? Terwijl hij werkt, maakt hij oogcontact met een oudere vrouw die hem dankbaar aankijkt. Nah, terwijl itu ketika dia bekerja, ketika dia bekerja ya. bekerja. Jadi ada dua kejadian yang bersamaan. Ya. Bukan jadi terwijl itu bahasa Indonesia apa ya? Bersamaan ketika dia bekerja. bersamaan dengan Ketika dia bekerja ya. Ya. Ketika dia Pakai bekerja. ketika dia bekerja dia membuat kontak melihat apa tuh kontak apa bahasa Indonesia kontak itu berpandangan lah ya. Berpandangan dengan een oude vrouw. Orang Oud itu wanita tua. Vrouw, Ya. wanita tua. Di tua. yang dia laki-laki dankbaar itu apa dankbaar itu? Dankbaar itu berterima kasih, dankbaar itu terima kasih. Aankijk itu melihat. Jadi begini. Sementara dia bekerja, dia ada kontak mata dengan nenek ibu-ibu tua itu. Ibu tua yang dia melihat dengan rasa terima kasih. Pada dia nenek gitu ya. tadi berterima kasih sama yang lagi membuat tadi kan. Iya, melihat punya. Oke. Terus lanjut ya. maakt hij oogcontact met een oudere vrouw die hem dankbaar aankijkt. Hij helpt haar. Hij helpt haar met haar boodschappen. Artinya apa? Dia membantu wanita itu dengan boodschappen belanjaannya. Boodschappen itu belanjaannya. Jadi grocery dia lah, barang-barang dia belanjaannya dia ya. Boodschappen itu haar boodschappen di sini barang-barang belanjaannya ya. Waar itu di mana, bij artinya waarbij zijn ya, di mana dia. Di mana mereka? Oh, di mana dia? Dia. Geduld itu apa? Geduld itu. Geduld itu apa? Sabar.
sabar. Mereka dengan sabar dan warmte, hangat, duidelijk. Jadi dia membantu si ibu itu ya dengan belanjaannya sambil geduld itu sabar dan friendly dengan perasaan hangat gitu. Friendly, oke. Jadi kelihatan dia tuh senang membantu, istilahnya gitu. Dia membantu ibu itu ya dengan dengan sabar dan rasa senang, hangat gitu, hangat. Ya, friendly, ya. Friendly. Ja. Zichtbaar zijn. Met haar boodschappen, waarbij zijn geduld en warmte duidelijk zichtbaar zijn. Later ontmoet hij later, kemudian, ontmoet, apa tuh ontmoet? Harus bertemu. Harus bertemu. Bukan harus, ya ada harus disebutnya, tapi bukan ontmoetnya bertemu. Ini Ibu Justi pintar terkata-kata, tapi meleset saat ini ya. Kata kerjanya semangat ya ngawur. Ya, semangat. Tapi nggak apa-apa. Ontmoeten. Karena ada mood. Ontmoeten ya, bertemu ke beberapa saat kemudian, later bahasa Inggrisnya later. Ya. Dia bertemu dengan si Keman, ya, si Keman, laki-laki yang sedang sakit. Nah, betul kan? Di het voedsel komt ophalen. Jadi laki-laki yang sakit itu menjemput, makanya dia mengambil ophalen itu mengambil makanannya. Jadi dia datang ke tempat depo itu ya. Ya. Terus anjing. Kok ada anjing? Kayak mana anjing? Hond itu hond. Hond itu tulisan HOND, hond, tapi hun itu dia, dia. Percakapan mereka, hun gesprek. Gitu. Hond itu anjing, tapi hun itu mereka. Hun korte gesprek. Korte itu pendek, gesprek itu percakapan. Jadi percakapan pendek mereka. Gevuld, dipenuhi met begrip en steun, dengan rasa begrip itu pengertian dan steun itu support. Jadi mereka berbicara melihat si bapak ini sakit, kasihan, mungkin itu dia tuh memberikan semangat lah gitu ya, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Iya. 10 menit lagi. Die net voedsel komt ophalen. Hun korte gesprek is gevuld met begrip en steun. De man oefent ondertussen zijn Nederlands. De man, lelaki itu oefent. Tidak bisa berbahasa Belanda kayaknya. Nah betul, orang ini nggak bisa berbahasa Belanda, tapi apanya sedang berlatih, oefenen itu berlatih. Sementara ondertussen bahasa Inggrisnya in the meantime, ya. Jadi the man oefen in the jadi in the meantime, jadi apa tuh, sementara pada saat itu juga dia berlatih bahasa Belanda. Waarbij hij glimlach om zijn senyum tadi. Ya, tersenyum om zijn vooruit ke depan, uit itu jalan, vooruitgang artinya kemajuan, gang itu sebutnya jalan vooruitgang, jalan kemajuan. Jadi dia dengan bercakap seperti itu ya, dengan si bapak itu, dia itu berlatih membuat bahasa Belanda, latihan bahasa Belanda, di mana dia tersenyum bahwa dia bahasa Belanda sudah ada kemajuan. Betul, kemajuan. Ya. Oke. Jadi udah mulai seru nih ceritanya. Kalau kita nggak selesai, nanti saya kirimkan ini di grup. Oefent ondertussen zijn Nederlands, waarbij hij glimlacht om zijn vooruitgang. Door deze interacties voelt hij zich steeds meer verbonden met de gemeenschap. Door deze, dengan interaksi ini, ya, apa kata kerjanya? Voelt. Kata kerja full itu apa artinya?
voelen. Voelen. Bahasa Inggrisnya to feel ya, full merasa, dia Merasa steeds dia meer itu apa? Lebih. Verbonden Lebih. itu terikat apa met de gemeenschap. Jadi dengan interaksi seperti ini dia merasa tambah apa ya, dekat dengan dengan gemeenschap itu gemeenschap itu apa ya, perkumpulan, jadi orang sekitarnya itu, jadi dengan orang-orang sekitarnya ya gitu ya. Gemeenschap perkumpulan. Satu lagi. Interacties voelt hij zich steeds meer verbonden met de gemeenschap. Zijn collega moedigt hem aan en samen delen ze een lach. Oke. Zijn collega, jadi apa tuh? Kolega Koleganya. Moedig hem aan. Apa itu moedig hem aan? Itu menyemangati. Nah ini adalah ingat kata kerja moedigen. Annya di belakang, kalau dipisahkan jadi moedigen. Koleganya menyemangati dia dan bareng bekerja dan bareng ketawa bareng gitu. Jadi dia ayo menyemangati sambil ketawa. Nah, jadi kalau kita mendengarkan tadi terlalu cepat ya, karena ini frekuensinya terlalu cepat, tapi terlalu lambat juga saya mislek dengan jadi kita lebih baik membahas seperti ini, tetapi akan saya kirimkan video ini di grup untuk didengarkan sedikit-sedikit, diberhentiin, tulis apa yang ini ya, seperti kita biasa belajar. Jadi lama-lama kita bisa memahami dengan tidak melupakan apa yang telah kita pelajari tadi di atas dengan cara menata itu ya. Ini teorinya ya, teorinya jangan lupa. Ini juga si Bapak ini teorinya bagus sih, tapi terlalu panjang videonya, makanya saya enggak perlihatkan semuanya karena apa yang dia ceritakan itu sudah saya bahas dengan tuntas dalam periode-periode sebelumnya tentang membuat kalimat yang paling sederhana dan juga kalimat yang sudah agak sedikit sulit ya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana susunannya. Kalau kita lupa lihat video ini. Tetapi kalau juga tidak bisa mengikuti ini, lihat aja video-video yang telah ditayangkan sebelum-sebelumnya karena banyak ya. Dan tadi ini adalah latihan. Kita biasanya melatih dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Kali ini kita mencoba dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda. Mana yang sulit? Mana yang sulit? Dari Indonesia ke Belanda atau dari Belanda ke Indonesia? Sama aja. Sama aja ya. Berarti udah sama ya. Ya udah paham. Jadi harus latihan. Kuncinya latihan. Ya. Apa ya? Standar latihannya ada dan keterangan-keterangannya sudah kita pahami, prinsip-prinsipnya harus kita ketahui, tidak lupa. Jadi ulang ya. Jadi insya Allah bisa. Dan kita juga jangan lupa ini ya, teorinya dari mana. Nah, kita lihat di sini tadi ada juga ucapan-ucapan yang sulit ya. Misalnya ini neus. Ini apa? Huis. Kalau ini apa nih? Ini huis. Ini apa nih? Yang mana? Pus. Pus. Ya. Dan pus. Ditulisnya pakai o-e. Yang ditulis seperti ini sama ini bunyinya sama tapi tulisannya lain. Ini juga telur, es. Ini apa? I dibacanya seperti ini, tulisannya panjang I. Jadi panjang pendek itu menentukan seperti tadi apa tadi her sama hon atau apa beda jauh ya. Jadi nggak boleh au dengan au kedengarannya hampir sama. Misalnya how. Tapi tulisannya berbeda. Jadi kita juga pada ini harus tahu ini apakah ini tergantung konteks kalimatnya, tapi bunyinya hampir sama. Ini apa gunanya kita kalau kita belajar mengaji tajwid ya, itu harus betul. Apa pakai a panjang atau pendek atau pendek atau i harus sempurna karena kalau tidak misalnya
satu dibaca dua seperti ini tadi mir. Mir itu tulis kucing, kucing. Semut tulisannya M-I-A-R, mir. Tapi kalau more bahasa belajarnya mer. Jadi e-nya dibuka, mulutnya dibuka mer. Kalau ini mir. Kalau more bahasa Inggrisnya tapi bahasa Belandanya meer. Ik wil meer. Saya ingin lagi. Jadi beda. Sama itu vuur. Anda. Vuur. Misalnya ei. Di sini apa? O. Seperti apa? Apa ya? Loop. Loop. Kalau misalnya satu. Lopen. O-nya satu ditulisnya. Tadi bacanya dua. Itu juga rusak tertentu. Ya banyak yang harus diperhatikan. Tapi istilahnya kita. Book. Book. Tulisannya OE tapi dulu ejaan lama tuh begitu Soeharto, Soekarno gitu ya gitu. Ya, jadi ini juga harus selalu dipergunakan pada setiap ini ya kita belajar bahasa Indonesia. Apakah sejauh ini masih ada yang mau bertanya? Mana dia nih? Saya berhentikan ini. Mana kalian? Oh ya. Oke. Ya, hari ini kita sudah banyak bekerja. Mungkin untuk Pak Irmadi agak sedikit pusing ya Pak ya mengikutinya Pak ya. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Silakan dibuka ininya Pak. Terima kasih Bu Tati. Saya kesannya begini. Ya. Ini acara ini sangat bagus. Sangat bagus dan sangat bermanfaat. Kenapa pesertanya kok tidak banyak? Heran Ya saya. itu ya. Nah, Saya tidak bisa apakah ada hambatan di promosinya, cara menarik orang yang kurang pas mungkin ya? Ya. Saya nggak tahu persis, saya baru tahu juga ini. Tapi saya lihat, wah luar biasa nih acara dan dedikasi dari Bu Tati sendiri luar biasa di sini saya lihat. Padahal kita kan punya persatuan Bundo Kandung Internasional kan. Iya, iya. Nah itu kan sebenarnya di seluruh dunia ya, masa enggak? Ya. Saya pikir tadi bisa ratusan orang nih pesertanya, misalnya 200-300 orang gitu ya. Pertama memang banyak Pak. Pertama memang banyak. Oh silakan. Waktu itu hampir 100, terus turun di jalan semuanya. Iya. Ini Nah itu mungkin aja. dicari kiatnya apa. Iya. Biasanya kalau turun di jalan tuh biasanya itu kan mungkin ada tingkat kebosanan atau tingkat ikatannya yang kurang pas, mungkin bisa begitu. Ya, Tapi mungkin memang itu mindset ya. betul Mindset Pak. bagaimana cara orang melihat. Saya kan melihatnya dari keilmuannya kok. Bagus sekali kok bahasa. Walaupun saya ngikutin dari baru sedikit, tapi menarik bagi saya menarik. Ya, alhamdulillah. Seru. Ya. Nah, Seru, mudah-mudahan ya. nanti saya akan bilang, saya kebetulan di Minang Diaspora sebagai Dewan Pakar. Iya. Nanti mungkin saya akan bilang dengan Pak Burmalis, dengan Pak Fazli Jalal, supaya mereka juga menggerakkan orang untuk ikut ini gitu loh. Saya pernah ngobrol Pak Burmalis kan pernah ke Belanda. Saya juga pernah tawarkan. Saya sering di Diaspora Minang itu memberikan setiap minggu saya promosikan, tetapi tidak ada animo ya, mungkin karena tidak ada ketertarikan atau padahal Peminataan. Iya. Kadang-kadang begini Bu, kadang-kadang gini Bu Tati ya. Kita tuh kadang-kadang memang dengan cara menarik saja kadang kurang cukup. Kadang-kadang perlu juga injak kaki. Promotornya ada. Iya. Nah, ada injak kaki, ada dorongan-dorongan dari tokoh-tokohnya gitu. Betul. Nah, saya kalau tahu dari kemarin saya dukung benar-benar ini. Iya. Ini luar biasa kegiatan ini, bukan kaleng-kaleng ini pekerjaan yang sangat serius gitu loh. Masya Allah. Ya apalagi kita kan bahasa Belanda anggaplah sekarang bahasa kedua lah setelah bahasa Inggris ya. Iya. Nah jadi kita banyak memerlukan bahasa Belanda ini. Gitu. Walaupun sekarang kalah sama bahasa Cina. Iya betul kan nilai bahasa Belanda dibilang ekonomis nggak ada ya, cuman hanya ini aja ya. Tapi mereka kita juga saya sangat menyayangkan bahwa kita kan ada keterikatan dengan Belanda walaupun misalnya tidak baik ya penjajah segala itu masa lalu, tapi kan banyak bahan-bahan Indonesia yang ada di Belanda pakai bahasa Belanda masih di Leiden. Iya betul. Apalagi
literatur kita, Ya, literatur budaya kan banyak sekali dileden tuh kan. ya, Nah, ya. itu memerlukan kemampuan berbahasa Belanda menurut saya. Kan ada kenal sama Pak Surya, Bu Tati. Iya, kenal. Ya, ini kan Suryadi. Suryadi kan Betul. Suryadi kan orang awak juga gitu Iya. ya. Mungkin Pak, saya memerlukan bantuan Bapak, dorongan Bapak di diaspora itu untuk lebih memberikan apa namanya? Saya akan coba bicara dengan Pak Fasri Jalal nanti. Iya, ya. Ini sayang kalau nggak didukung kegiatan Bu Tati ini. Waduh, saya juga melihat dari tadi luar biasa. Iya. Dan ya mestinya ibu-ibu sendiri bergerak, jangan ibu-ibu tuh kan daripada nonton drama drakor terus ya kan. Pak, ini bahasa, ini gitu. die hard ini yang hadir di sini semuanya die hard, Pak. Ada juga Iya, beberapa mungkin yang malam hari ini ada beberapa misalnya ada beberapa. Jadi memang kalau saya sih tetap laju walaupun misal pesertanya sedikit, Pak. Saya tetap karena saya berniat dengan sunnah ya. Bagikanlah sedikit ilmu yang kamu bisa. Hanya bisa ini. Saya ikhlas mengajar. Jadi saya nggak ada kecewa enggak ya. Tapi misalnya alangkah baiknya kalau ada seperti ini didukung oleh orang yang yang meskipun sekarang Bapak sudah hadir, saya sangat berterima kasih sekali karena bisa memberikan sedikit support kepada saya secara lebih ini ya, karena tentu saja akan lebih senang kalau mendapatkan perhatian yang lebih baik lagi. Insya Allah ya. Oke. Ya. Salam kenal buat yang lain-lain, Bu Barti, Bu Hajajus, Ibu Yurna, Pak Malikul dan lain-lain. Udah Asbi ya, terima kasih. Salam kenal juga. Salam kenal. Saya dari Jogja, Bu, tapi saya banyak kegiatan di Jakarta. Kebetulan kami dulu waktu muda saya tetangga dengan Bu Tati, ini barusan ngobrol-ngobrol. Iya betul. Nah, tetangga. Saya pernah naksir Bu Tati, kayak dulu ditolak sama dia kayaknya. Gak level dia. Ya. Saya memang inget loh ada di rumah Pak itu tuh yang suka gimana lah gitu. Kan saya kan nggak inilah ya masa perempuan gitu enggak. Jadi saya tahu ada orang di situ yang suka sama saya, tapi saya nggak inilah nggak pernah. Oke. Anyhow. Di Belanda Bu Tati di mana? Di Voorburg Pak, di dekat Den Haag. Oh dekat Den Haag ya. Nanti kapan-kapan saya mampir. Nah, Insya Allah. Saya jalan terus kok keliling-keliling. Oke, Masya Allah. Iya, terima kasih. Pokoknya saya sangat senang sekali Bapak bisa hadir pada hari ini. Juga mengingatkan waktu-waktu lama kita waktu bertetanggaan walaupun tidak pernah berinteraksi. Ya, terima kasih. Jadi, ya dukungan Bapak ya sangat saya harapkan agar program ini berkembang karena ini juga program yang seperti Bapak tadi bilang juga bermanfaat ya, dan murid-murid saya juga ya mereka sangat senang sampai saat ini. Kadang-kadang katanya belum ngantuk padahal di Indonesia udah malam, tapi saya kasihan sama mereka yang beneran. Iya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas reaksinya yang membuat saya semangat, dan mudah-mudahan Bapak akan mengikuti pelajaran ini di tahun yang akan datang karena kita mulai lagi dari pertama ya, dari nol ya. Baik. Amin, insya Allah. Saya memang padat sekali Bu. Walaupun sudah pensiun, tapi pekerjaan saya banyak sekali. Iya. Saya banyak kegiatan di Jakarta, di Bandung, dan di mana-mana. Ya, oke. Jadi tapi kalaupun sungguh pun begitu Pak, bisa nanti lihat video tayangan-tayangannya yang ketinggalan misalnya. Oké, dames en heren, bedankt voor uw aandacht. Dankjewel voor uw aanwezigheid. Ik ben Tati Westhoff vanuit Nederland. Deze cursus wordt weer volgende week herhaald. En deze periode wordt eind Desember beëindigd. Ibu Bapak, terima kasih sudah hadir pada acara ini. Kita bertemu kembali pada hari Selasa yang akan datang, dan pelajaran gelombang kedua ini akan berakhir di akhir bulan Desember. And in the new year, di dalam tahun baru yang 2026, kita akan mulai lagi dengan gelombang ketiga. In het new year beginnen we weer onze programma, de derde periode, en we beginnen vanaf nul weer. Oké. Mohon maaf lahir dan batin apabila ya. Makan potret. Makan foto ya betul. Oke. Pak Malikul, wajahnya Pak mana? Malikul, ayo Pak Malikul, jangan malu sekarang ada Bapak. Open. Udah ngantuk kali. Udah tidur Pak Malikul. Oke. Tidur.
Saya udah buat follow. Terima kasih Bapak. Nanti apa namanya, Bapak kontak saya melalui telepon atau bisa ini, ada saya juga dari diaspora ada. Iya. Saya juga sering kirim. Coba Saya aja udah lihat WA, hari ini. saya udah WA Ibu barusan. Oh ya, terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. ya, kasih. Oke. Oke, goedenavond. Terima kasih. Wel terusten voor allemaal. Tot ziens. Tot over een week. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lupa, saya lupa hampir. Kita ucapkan kepada Radio Gebi Minang, sponsor utama kita, terutama kepada Asbi yang selalu setia menemani kita dalam segala acara. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.